Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal manajerial PPPK 2024 dan pembahasan berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 bersama Info Kita YA. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut mohon like video ini dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal lainnya di channel Info Kita YA. Nah, untuk link keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 sudah ada di deskripsi ya. Tahapan seleksi PPPK 2024. Seleksi PPPK terdapat 4 materi yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Adapun pembahasan soal-soal PPPK mencakup 4 materi ini ada di channel Info Kita YA ya. Dan saya jadikan satu di playlist khusus soal PPPK dan linknya juga ada di deskripsi. Atau teman-teman bisa langsung kunjungi channel Info Kita YA. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi dan dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Baiklah, langsung saja ke contoh soalnya. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. D. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Di sini teman-teman diminta untuk menggambarkan reaksi teman-teman. Jadi reaksinya seperti apa ketika ada pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda? A. Keluar dari kelompok. Dari kalimat pertama saja sudah terlihat bahwa Anda tidak profesional. B. Tetap bergabung dengan kelompok. Ini benar. Namun, nah ini ada namunnya. Namun, diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. Di sini hatinya sangat jelek ya, mendoakan agar gagal apa yang dijalankan atau yang diputuskan itu jadi gagal. Yang C. Menerima keputusan kelompok apa adanya. Ini sudah benar, tapi masih ada namunnya. Namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. D. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Di antara A, B, C, dan D, jawaban yang paling tepat, yang paling positif, yang paling tinggi skornya adalah D. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Soal selanjutnya. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang itu yang kurang logis. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Kira-kira di mana yang poinnya paling tinggi? A. Sulit menerima pendapat orang. Aduh, itu sudah jelas sangat salah ya, sudah sangat tidak bisa menerima pendapat orang lain. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. Ini juga kurang benar. Berarti kalau mengikuti semua pendapat, baik itu pendapatnya baik atau tidak baik, berarti tetap diikuti. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. Menyelaraskan pendapat dengan Anda itu berarti susah. Yang D. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Yang benar adalah D.
Anda mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Soal selanjutnya, di perusahaan Anda bekerja, mayoritas karyawan beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati teman non-Muslim yang sedang makan di depan ruangan ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasihati karyawan non-Islam agar tidak makan di depan ruangan selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Semuanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasihati rekan yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan karyawan tersebut. Ini berkaitan dengan toleransi ya. Dalam konteks soal ini, kira-kira menurut teman-teman, yang kurang tepat itu adalah perilaku makan di luar atau yang berpuasa. Ya, yang kurang tepat adalah yang makan di luar dan itu terlihat oleh orang-orang yang berpuasa ya. Ibadah apapun itu, semua agama itu sama. Yang penting toleransinya adalah tidak mengganggu. Jadi, A. Menasihati karyawan non-Islam agar tidak makan di depan ruangan selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Itu benar. B. Semua memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinan, berarti dia tidak menjalankan toleransi. C. Menasihati rekan yang sedang berpuasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Saya sebagai orang Islam sebenarnya tidak masalah ketika ada orang yang makan di depan saya ketika saya berpuasa, memang tidak masalah. Cuma ini tentang toleransi dan sopan santun ya. D. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan karyawan tersebut. Masa bodoh, jadi ini juga sudah jelas salah. Jadi yang benar adalah A. Menasihati karyawan non-Islam agar tidak makan di depan ruangan selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Soal selanjutnya. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya, aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dari ranking pertama sampai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kehidupan, dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria, kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan, sekaligus. D. Perlu mempertimbangkan senioritas meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Langsung saja di sini jawabannya adalah C. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria sekaligus. Jadi tidak satu kriteria untuk semua orang, lalu kriteria yang kedua untuk semua orang, seperti itu tidak perlu. Jadi langsung satu orang 5 kriteria sekaligus. Soal selanjutnya. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. C. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Sebenarnya apa yang dicari dari pendidikan lanjut ini? Yaitu yang dicari di pendidikan lanjut adalah di peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Kenapa jawabannya tidak A? Yaitu pengembangan wawasan melalui belajar, karena wawasan itu hanya wawasan ya. Tapi lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, yaitu peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Tidak hanya wawasan, tidak hanya jejaring sosial, tidak hanya kecakapan dalam melaksanakan tugas.
Kalau kecakapan dalam melaksanakan tugas kan itu seperti keterampilan, ya. Kalau wawasan itu seperti ilmu dan pengetahuan. Soal selanjutnya, berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung orang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang dapat dipahaminya saja. C. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, sebenarnya pribadi Anda itu bagaimana? Nah, ini pribadi yang paling tinggi ada di jawaban D. Anda adalah orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Soal selanjutnya. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga negara terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. C. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar. D. Bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Di dalam soal, masalahnya itu biasanya ada di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Nah, di kalimat pertama, komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Lalu yang terakhir, akibatnya salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Jadi masalahnya adalah tentang kenegaraan, itu tentang pajak ya masalahnya ya. Jadi jawabannya adalah A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita YA. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi soal-soal lainnya dari channel Info Kita YA. Semoga teman-teman semua lolos P3K 2024. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.